5 bulan lah kalau nggak salah, nah gitu kan. Ya Bapak nggak tahu masalah itu. Pokoknya setahu Bapak ya nggak pernah dibeliin apa-apa. Sama aku, kalau cincin sama aku ya. Sama aku cincin aku jual, aku kasih anak yatim. Wajar, nggak apa-apa, terserah dia mau ngomong apa. Kalau aku sih udah tutup telinga lah, udah tutup telinga gitu, udah nggak ini lagi. Karena kan memang udah bukan urusan saya. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Sesuai janjinya, akhirnya pemilik nama Dewi Muria Agung alias Dewi Persik mendatangi Polda Metro Jaya tepat pukul 5 sore kemarin. Walaupun sempat mangkir 2 kali dengan ditemani oleh kuasa hukumnya serta kakak laki-lakinya, Dewi menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Selama hampir 5 jam, Dewi dicecar 27 pertanyaan seputar kedekatannya dengan pengusaha muda Johnson Yaptonaga. Dan benarkah jika status Dewi sebagai terlapor bisa berubah menjadi tersangka? Dewi geser, baiklah turun dulu. Sehat saya. Ini Mbak Dewi. Permisi teman-teman, permisi teman-teman itu. Keluar. Siap. Kita tidak memberikan keterangan. Tadi berapa tes Mbak DP? Pemeriksaannya berapa aja Mbak? Ya baik-baik ya. Tolong jawab. Pertanyaannya standar aja ya. Tadi sudah diadakan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap klien kami. Ya, ada 27 pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, ya. Pertanyaan standar yang dilakukan dari penyidik terhadap saksi terlapor. Seperti itu. Langkah selanjutnya nanti diolah di sana ya. Ada konfrontir mungkin ya atau gelar perkara di situ. Status DP di laporan saudara Johnson adalah terlapor. Kalau masalah saudari DP diperiksa sebagai saksi itu masalah teknis pemeriksaan saja. Biarkan aja dia diproses gitu. Pemeriksaan terhadap Dewi Persik oleh penyidik ini kiranya bisa mengurai benang kusut seputar misteri hubungan Dewi dengan Johnson. Pasalnya, Johnson gerah dengan pengakuan yang diduga dilakukan Dewi tentang hubungan mereka berdua. Johnson pun rela membuka perdamaian dengan Dewi melalui satu syarat, agar Dewi mau meminta maaf dan mengklarifikasi seputar kedekatan mereka secara terbuka. Lantas, akankah Dewi menerima syarat yang diajukan oleh seterunya itu? Damaian ya Bang? Yang belum ada perdamaian gitu. Bahkan barusan saya telepon si Johnson sama sekali nggak ada pendekatan gitu loh. Jadi seolah-olah saya mau gue gitu loh. Emang gue pikirin gitu loh. Yang duluan mengatakan bahwa telah terjadi perdamaian kan dia. Tapi ternyata dia tidak berusaha untuk datang untuk berdamai. Ya kenapa sih nggak ngomong aja, sorry, I make mistake. Udah selesai kan? Ya itu dia hanya terangkan aja ke publik bahwa saya tidak pernah menikah. Ada seseorang yang baik hati ya kan, ingin memperdamaikan, tapi dari pihak sana kan tahu sendiri ya kan, tidak mau berdamai kecuali ada permintaan maaf. Klien kami tidak pernah melakukan itu. Klien kami tidak pernah melakukan, bagaimana meminta maaf? Gimana Bang? Tidak pernah ada. Jadi tetap pemeriksaan tadi kami sertakan bukti juga bahwa klien kami tidak pernah mengatakan bahwa dia pernah menikah dengan pelapor J. Berurusan dengan hukum memang bukan hal baru bagi seorang Dewi Persik, terlebih jika melihat pengalamannya mendekam di rutan Pondok Bambu selama 3 bulan.
Namun benarkah jika persoalannya dengan Johnson membuatnya stres, bahkan kabarnya orang tua Dewi yang tinggal di Jawa Timur sempat sakit mendengar jika Dewi kembali berurusan dengan hukum. Perasaan Dewi Persik sendiri, ya secara manusia dia pasti akan terganggu. Ada tertekan, ya kan? Tapi dia profesional, dia bisa mengesampingkan itu karena dia tidak melakukan. Itu saja. Namanya orang tua kalau lihat anak, dia kan makanya saya himbau kan. Ini kan DB ini bukan seorang diri, dia ada keluarga. Silakan aja. Perdamaian ya Bang? Ya kalau memang nanti dari pihak DP misalnya tentang nanti, maaf saya akan terima ya. Berarti masih membuka ya Bang? Ya. Jadi kalau nggak ada ya kita serahkan ya Polda. Penangkapan Hendrianto alias Vicky Prasetyo oleh Polres Bekasi tepat di pintu gerbang Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal akhir pekan lalu, usai Vicky mengakhiri masa tahanannya, sukses membuat ibunda Vicky, Emma Fauzia, menjerit histeris dan tak terima dengan cara penangkapan anaknya. Dan merasa tak diperlakukan secara adil, ibunda Vicky melalui kuasa hukumnya kemarin melaporkan aksi penangkapan anaknya ini ke Komnas HAM. Dalam laporannya, kuasa hukum Vicky juga meminta Komnas HAM untuk hadir di persidangan pra-peradilan Vicky pada hari Kamis mendatang di Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi benarkah jika sesungguhnya terjadi kesalahan prosedur saat penangkapan Vicky Prasetyo? Hari ini kami resmi ya, tanggal 17 November 2014, kami resmi memasukkan surat pengaduan kami yaitu tentang proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Bekasi yang kami duga bahwa ini melanggar dari hak asasi manusia. Ya, tanggapan kami tadi kami sudah diterima laporan kami. Selanjutnya ini akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami tadi juga menyampaikan bahwa kami akan mengajukan permohonan kepada Komnas HAM untuk bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli. Biasanya ya terkait dengan penangkapan biasanya ini terkait dengan ini penahanan dugaan penahanan sewenang-wenang itu biasanya. Ya memang tidak mendapatkan keadilan, seandainya dapat keadilan tidak diperlakukan seperti itu. Upaya Emma Fauzia untuk membebaskan anak kesayangannya ini tidak hanya tertuju pada persoalan hukum yang menimpanya. Pasalnya, belakangan Emma juga mengungkit semua barang yang pernah diberikan Vicky untuk Zaskia Gotik yang kala itu masih berstatus sebagai tunangannya. Emma juga mengultimatum Zaskia untuk segera mengembalikan cincin berlian yang pernah diberikan Vicky saat malam pertunangan. Lantas, benarkah jika upaya Emma untuk menyelamatkan harta Vicky ini lantaran kondisi perekonomiannya yang kini tengah morat-marit? Dia sih diminta, karena kan memang gak ada klarifikasi ya dari dia ya. Tahu-tahu putus begitu aja. Ya. Iyalah, yang seharusnya juga dikembaliin ya, karena bukan barang dia juga. Dan juga udah bukan tunangannya Kak Vicky lagi. Udah lama ingin meminta. Iya. Udah nggak ada untuk apa ya? Dari mana kita jalur harus memintanya? Ya kalau Bapak sih gini aja ya. Ya Bapak nggak tahu lah masalah itu ya kan. Karena Neng itu kenal mereka itu ya belum lama, ya kan. Itu aja baru 5 bulan lah kalau nggak salah, kayak gitu kan. Ya Bapak nggak tahu masalah itu. Pokoknya setahu Bapak ya nggak pernah dibeliin apa-apa. Sama aku, kalau cincin sama aku ya. Sama aku cincin aku jual, aku kasih anak yatim. Wajar, nggak apa-apa, terserah dia mau ngomong apa. Kalau aku sih udah tutup telinga lah. Udah tutup telinga gitu, udah nggak ini lagi. Karena kan memang udah bukan urusan saya. Cinta bertepuk sebelah tangan, Ivan Gunawan gandeng wanita bernama Shirley sebagai pengganti Ayu Ting Ting. Lantas siapakah Shirley? Dan benarkah lantaran trauma, Ivan kini tak mau lagi jor-joran memberikan barang-barang mewah kepada kekasihnya? Mati-matian mengejar cinta Ayu Ting Ting, akhirnya Ivan Gunawan menyerah lantaran tak juga mendapat sambutan dari Ayu. Namun benarkah jika Ivan kecewa terhadap Ayu yang selalu meremehkan kebaikannya? Sebenarnya Ai tahu nggak kalau Ai itu sayang sama Ai? Tahu. 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 Ai seneng nggak? Dapat perhatian. Ya senang lah, kan tadi dibilang senang ada yang merhatiin. Jadi kalau lanjut
Ayo mau. Gunawan lucu banget sih, Pak. Bukannya lucu tuh ungkapan hati. Depok. Enggak kan karena Ya,